robekan parah, bengkak, dan merah. Ingat oleskan obat tepat waktu. Ingat baik-baik, selama 1 bulan jangan berhubungan intim. Nah, kamu harus hati-hati dan menahan diri, ya. Pada usia kamu saat ini, kamu harus menjaga diri. Terima kasih, dokter. Pasien berikutnya. Lihat, dia masih sangat muda, kelihatannya masih seperti pelajar. Benar-benar tidak tahu diri. Masih sangat muda, kamu tidak punya rasa malu. Yang satu rela dipukul, yang lain rela dipukul. Gadis-gadis sekarang demi uang, berani melakukan apa saja. Pria sialan, ini semua salahmu. Anda, Maruko, seorang vlogger makanan kan? Kami sangat menyukai video Anda. Kami ingin mengajak Anda bekerja sama untuk promosi produk baru. Ayo minum yang ini, ayo. Itu, saya. Saat ini ada urusan, kita bicara lain waktu saja. Ayo minum sedikit, ayo. Ayo minum 1 gelas, ayo. Ayo, Bu Sulang. Kakak, sebenarnya, saya sudah lama menyukai Anda. Jadilah pacar saya. Aku sudah punya orang yang kusuka. Setelah ini jangan ganggu aku lagi. Benar sekali, Sarah. Meski tidak ada cermin, tetap ada air kencing kan? Dasar katak jelek ingin memangsa angsa. Betul, Benar sekali. Benar. yang seperti ini ya. Bukankah ini seperti badut? Tidak berkaca pada air kencing sendiri. Aduh, lihat, dia sudah pergi. Lucu sekali. Tidak apa-apa, saya baik-baik saja. Apa sih hebatnya pria? Mulai sekarang saya akan putus dengan cinta. Halo, Tuan Muda. Anda menyuruh saya menghubungi vlogger Maruko dengan alasan kerja sama promosi. Tetapi dia bilang, ada urusan yang sangat penting. Setelah itu tidak ada kelanjutannya lagi. Hubungi terus. Aku harus mendapatkannya. Sepertinya aku diracuni. Seseorang datang ke hotel dan bantu aku. Pria tampan, ayo minum 1 gelas. Minum 1 gelas. Ini parah sekali. Reunian kelas ini bukan hanya gagal menyatakan cinta kepada senior Joshua, tapi juga ditiduri oleh pria yang belum pernah kutemui. Ikut aku sekarang. Apa yang kau lakukan? Di siang bolong begini, kau merampok ya? Tolong, ada yang melecehkanku. Apakah tidak ada hukum lagi di sini? Pria ini makan apa? Ya, sampai tumbuh besar? Dia tampan sekali. Hanya saja usianya sedikit terlalu tua. Namaku Kenzo. Kita bertemu lagi? Hah? Kau siapa? Kenzo? Aku mengenal pria tua setampan ini. Paman? Bagaimana kalau paman perhatikan lagi? Apa jangan-jangan salah orang? Kurasa orang yang memiliki tanda lahir berbentuk hati di pantatnya, aku yakin, aku tidak mungkin salah. Usiamu memang sedikit muda, tapi tidak masalah. Aku tidak keberatan. Kau tidak keberatan apa? Kau tidak keberatan? Padahal aku masih seorang pelajar. Tidak apa-apa. Kita bisa menikah dulu. Aku adalah salah satu dewan kehormatan sekolahmu. Setelah ini, apakah kau ingin lulus atau melanjutkan studi lebih lanjut? Aku jamin akan sangat mulus. Semua itu, dengan usahaku sendiri, aku juga bisa mendapatkannya. Kenapa aku harus menikah denganmu? Selama kau mau menikah denganku, ajukan saja syaratnya, apapun itu boleh. Begitu, 100 adalah 20 miliar rupiah.
Jika kurang 1 sen pun, aku tidak akan menikah. Orang tua, aku tidak akan membuatmu takut. Baiklah, tidak masalah. Aku akan menambahkan 1 nol lagi untukmu. Ditambah kartu tambahan milikku, ambil saja semuanya. Bukan, aku hanya bercanda. Kenapa kamu menanggapinya dengan serius? Sebenarnya, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Tidak apa-apa. Kita bisa mencoba menjalin hubungan untuk sementara waktu. Jika aku tidak bisa mengubah pikiranmu, maka aku yang akan mundur. Ya ampun, bukankah ini yang namanya bos sombong? Aku menjadi pemeran utama wanita di novel. Tidak, ini terlalu tiba-tiba. Aku rasa aku masih perlu memikirkannya. Tentang apa yang terjadi malam itu, anggap saja, tidak ada apapun yang terjadi. Oke, kalau begitu, aku pergi dulu. Sampai jumpa, sampai jumpa. Ayah, bisakah kalian berhenti memaksanya? Aku sudah menikah. Beberapa waktu lagi, aku akan membawanya kembali untuk menemui kalian. Dasar kau gadis murahan, berani-beraninya tidak pulang semalaman. Cepat katakan, semalam kamu pergi kemana? Dia tidak punya uang sebanyak itu. Dia pasti dengan laki-laki hidung belang, pergi berfoya-foya. Sama saja seperti ibu rendahan itu, sangat lihai merayu laki-laki. Coba katakan sekali lagi. Kau mau kurobek mulutmu itu? Lepaskan, lepaskan. Lepaskan, Kalian sudah besar, kenapa berkelahi? Kalian berdua, minggir. Sarah, kakakmu ini juga mengkhawatirkanmu. Kata-katanya memang kurang enak didengar. Jangan dimasukkan ke hati ya. Aduh, bagaimana ini? Beberapa hari lalu, para penagih utang itu datang lagi menagih utang. Kamu juga tahu, selama bertahun-tahun ini, untuk pengobatan ibumu, keluarga kita sudah bangkrut dan kehabisan uang. Sekarang giliran kamu yang berkontribusi. Bos Wongso yang bekerja sama dengan pabrik kita, kamu pasti pernah bertemu dengannya. Bos Wongso bilang, asal kamu mau jadi simpanannya, dia akan memberi kita 4 miliar rupiah. Pikirkan, dengan 4 miliar rupiah ini, biaya operasi dan pengobatan ibumu, bukankah semuanya sudah teratasi? Benarkah? Ada hal sebaik itu? Ya, hal baik, hal baik. Ayah tahu masalah ini? Lalu kenapa kalian tidak menyuruh dia saja yang pergi? Dasar kau gadis murahan, yang kurang ajar ya. Saat ayahmu membawamu untuk tinggal bersamaku, dia tidak punya uang sepeser pun, miskin sekali, dan masih menanggung banyak utang di luar. Kalau bukan aku yang menghidupimu selama bertahun-tahun ini, mungkinkah kamu masih hidup sampai hari ini? Hari ini aku akan mengatakan yang sebenarnya di awal, di sini ya. Entah itu kamu kembalikan uang yang sudah kukeluarkan untukmu, atau kamu menurut saja dan pergi menjadi simpanan untuk Pak Wang. Setelah bicara panjang lebar, bukankah intinya cuma mau uang? Apa gunanya bertele-tele seperti itu? Katakan, berapa yang kamu mau? 10 miliar rupiah. Kalau kamu tidak bisa membayarnya kembali, tunggu saja dengan patuh sampai Pak Wang datang menjemputmu. Kalau kamu berani kabur, akan kupatahkan kakimu. itu terlalu banyak. Hanya 10 miliar rupiah, kan? Aku tinggal menelepon, dan uangnya langsung masuk. Membual. Tunggu saja kalian. Aduh, Tunggu. Wanita itu benar-benar membalas pesanku. Paman? Janji yang pernah paman berikan padaku sebelumnya, apakah itu masih berlaku? Tentu saja. Aku mungkin sedikit kekurangan uang. Berapa yang kamu butuhkan, aku akan langsung mentransfernya padamu. 10 miliar rupiah ya, besar sekali omonganmu itu. Apa aku membual? Kau akan tahu sebentar lagi. Kau, jangan bercanda. Jika kau benar-benar mendapatkan 10 miliar rupiah, aku akan berlutut di hadapanmu dan menjilat sepatumu. Kau sendiri yang bilang, ya? Benar, Jika kau mengingkari janjimu, pantatmu akan berdarah. kau. benar-benar 10 miliar rupiah, berikan padaku. Oh, baru beberapa hari. Kau sudah punya uang sebanyak itu, pasti. Kau sudah dipekerjakan oleh pria lain dan dijadikan simpanan ya. Dasar bocah sialan, dari mana kau dapat uang sebanyak ini? Ada berapa lagi? Berikan semuanya padaku. Kau benar-benar serakah sekali. Hanya segini. Kau mau ambil atau tidak, terserah. Cepat berikan padaku. Berikan semuanya padaku, dengar nggak kau? Berikan semuanya padaku. Dasar tidak tahu berterima kasih. Sudah membesarkanmu selama ini, kau hanya memberi segini. Tahu nggak? Ini sudah termasuk sedikit.
Siapa tadi yang bilang, jika aku mendapatkan uang, dia akan berlutut dan menjilat sepatuku? Ya, Kau. cepat jilat. Kalau orang ini tidak menepati janjinya, aku hanya bisa membawa uang ini dan pergi. Berhenti. Demi uang ini, kita tahan dulu amarah ini. Nanti kita punya banyak kesempatan untuk membalasnya. Cepat. Berlutut. Sarah, kau benar-benar menyuruhku menjilat? Terlalu berlebihan kan? Cepat jilat. Bukankah kamu sendiri yang mengatakannya? Cepat jilat. Ayah, lihat dia. Cepat jilat. Sarah, begini, kakakmu itu gampang malu. Jangan persulit dia lagi. Kalau benar-benar tidak bisa, ayah, ini untukmu. Lupakan saja. Bangun sekarang. Uangnya sudah ditransfer kembali. Mulai hari ini, urusanku dengan kalian sudah selesai. Penyakit ibuku, aku sendiri, yang akan mencari cara untuk mengobatinya. Utang ayahku, sudah kubayar lunas. Ini. Kita tidak akan pernah berhubungan lagi, sampai jumpa selamanya. Sarah, biar aku antar kamu. Bukankah istrimu dan anakmu ada di sana? Apa hubungannya aku denganmu? Cari tempat tinggal dulu, baru sembuhkan penyakit ibu. Aku iri. Kapan aku bisa naik mobil mewah seperti ini? Tunggu sebentar, sepertinya sedikit familiar. Nyonya muda, silakan masuk mobil. Apa? Nyonya muda? Aku? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Masuk mobil? Oh, dia tersenyum seperti itu. Kenapa aku malah masuk mobilnya ya? Paman, kita mau kemana? Kita pulang bersama. Pulang? Pulang ke rumah mana? Suami istri tentu saja harus tinggal bersama. Jelas kita pulang ke rumah kita. Tapi ibu saya baru saja selesai operasi. Saya harus ke rumah sakit untuk menjaganya. Operasi ibumu sukses. Selanjutnya, dia hanya perlu lebih banyak pemulihan. Saya sudah mengatur pesawat pribadi untuk mengantarnya ke sanatorium di Swiss. Setelah dia pulih sepenuhnya, kita akan menjemputnya bersama. Waduh, saya jadi tidak enak. Pasti sangat mahal, ya? Ada saya, kamu tidak perlu khawatir soal uang. Ayo pulang. Lewat sini. Tuan muda, nyonya muda. Kenapa bengong? Ikut saya. Oh, sepertinya aku untung besar. Paman, makin dilihat makin tampan. Ayo jalan. Ini kamar tidur saya. Ini ruang kerja saya. Ini kamar tamu. Kalau begitu, saya tidur di kamar ini saja. Boleh kan, Paman? Mulai sekarang, kamu adalah nyonya di rumah ini. Mau tinggal dimanapun, terserah kamu. Wanda. Tenanglah. Kamu di mana? Saya akan mencarimu sekarang. Cih, bagus sekali, orang tua. Hari pertama menikah sudah selingkuh. Tadi masih merayuku, sekarang malah pergi menemui orang lain. Wanda, Kenzo, ada apa denganmu? Kenzo, apa kau benar-benar akan menikah? Wanda, kau tahu situasiku. Keluarga Hanada tidak akan mengizinkan kita berdua. Aku tidak mau kau menikah. Wanda, tenanglah sedikit. Aku tidak mau, aku tidak bisa tenang.
Kenzo, begitu aku membayangkan kau akan tinggal bersama wanita lain, hatiku hancur. Maafkan aku, Wanda. Aku sudah menikah. Dia istriku. Mencium dan menyentuhnya adalah hal yang wajar. Rasakan ini, dasar brengsek. Sarah, kau mencoba membunuh suamimu, ya? Siapa suruh kau mencuri kesempatan dariku? Ini adalah pembelaan diri. Malam ini adalah malam pertama kita. Jika kau tidak mencariku, hanya aku yang bisa mencarimu. Kau pembohong besar. Katanya kau akan membiarkanku beradaptasi perlahan, tidak disangka secepat ini kau menunjukkan sifat serigala buasmu. Aku meminta maaf atas tindakanku barusan. Aku janji, sebelum kau memiliki keinginan, aku tidak akan melakukan apapun yang melampaui batas. Aku pergi. Oh ya, gaun tidur ini sangat indah. Astaga, jantungku hampir copot tadi. Bagaimana ini? Jangan-jangan aku jatuh cinta padanya. Aku harus bisa mengendalikan diri. Selamat pagi, Nyonya Muda. Halo, halo. Santai saja, tidak perlu sungkan. Astaga, ini bukankah hanya di drama idola yang ada alur cerita seperti ini? Dan ini terjadi padaku. Perasaan menjadi Nyonya Muda benar-benar menyenangkan. Mana paman? Tidak, salah. Tuan Kenzo. Kemana Tuan Kenzo pergi? Mohon maaf Nyonya Muda. Tuan Muda sedang berganti pakaian. Beliau meminta Anda makan dulu, tidak perlu menunggunya. Masih mandi dan ganti baju? Benar-benar ya, makin tua pria makin suka dandan ya. Nyonya Muda, silakan lewat sini. Sini. Nyonya Muda, Nyonya dan Tuan Besar datang khusus untuk menemui Anda. Mereka akan segera tiba. Bukan, anak kalian yang memohon untuk menikahiku, kenapa seolah-olah aku yang menggodanya? Tolonglah, aku ini warga negara yang sangat baik. Aku adalah ayah dari Kenzo. Gadis kecil, aku mau bertanya padamu, apakah kamu sudah dewasa? Tenang saja, Ayah. Dia bernama Sarah. Tahun ini dia berumur 21 tahun. Tidak terlalu muda, tidak terlalu tua. Gadis kecil, menikah itu masalah besar. Apakah keluargamu tahu? Bagaimana tanggapan mereka? Hei, bagaimana aku harus menjawab ini? Paman, katakanlah sesuatu. Anda tidak perlu khawatir. Aku akan mengurusnya dengan baik. Hanya kamu yang bisa bicara. Aku sedang bertanya padanya. Ayah, caramu itu akan membuat Sarah ketakutan.
Lagi pula, kami sudah menjadi suami istri sekarang. Urusannya adalah urusanku. Dia yang bilang atau aku yang bilang, bukankah sama saja? Tak kusangka dia mau membelaku. Kalian sekeluarga, jangan-jangan hanya sandiwara? Nak, keluarga Hanada kita ini bukan keluarga sembarangan. Meskipun ayahmu tidak setuju dengan Surya, tapi tidak boleh serampangan begini. Pernikahan bukanlah permainan anak-anak. Untungnya, kalian belum mendaftarkan pernikahan. Semua masih bisa diperbaiki. Sudah terlambat. Kenapa? Istriku hamil. Apa? Apa? Sayang, akan kuberikan bantal lagi untuk bersandar ya. Agar punggungmu tidak mudah pegal. Ya. Hamil. Ini sakit punggung. Kaki juga kram. Siapa yang tidak bisa berakting? Toh ini naskah yang diberikan paman. Jika terjadi sesuatu, aku tidak bertanggung jawab. Aduh. Kehamilan ini sungguh kabar baik. Sarah masih muda, belum punya banyak pengalaman, tidak boleh sampai kelelahan. Kenzo, kau ini benar-benar keterlaluan. Kenapa tidak segera memberitahu kami? Coba kulihat. Bagaimana kalau begini, kita pindahkan Sarah ke rumah besar itu. Pembantu lama di sana sangat berpengalaman merawat ibu hamil. Baik. Kurasa itu bagus. Ayo, kita harus cepat. Hari ini juga. Sarah. Tidak perlu, Ayah. Rumah utama itu ramai dan berisik. Istriku tentu saja harus tinggal bersamaku. Itu lebih baik. Aku akan mengatur semuanya. Kalian tidak perlu khawatir, Ayah Ibu. Biarkan saja dia urus sendiri. Ayo pergi. Sampai jumpa, Ayah Ibu. Beraninya berbohong tentang kehamilan palsu. Ya Tuhan, ini semua ide buruk dari pria tua bernama Kenzo itu. Ini tidak ada hubungannya denganku ya. Sekarang begini jadinya. Hamil palsu? Kenapa tidak sekalian kau bilang aku adalah anak harammu yang terlantar di luar? Bagus. Aku ingin lihat bagaimana nanti kau bisa memunculkan anak di depan kedua orang tua itu. Coba katakan. Aku sudah mentransfer 4 miliar rupiah sebagai uang lelahmu. Kau ini terlalu sungkan. Kita kan pasangan suami istri, tidak usah bicara uang. Begini saja, kalau ada pekerjaan seperti ini lagi, telepon aku kapan saja. Aku siap sedia kapanpun dibutuhkan. Halo bos. Jumlah pengikutmu sebagai seorang food blogger sudah mencapai 10 juta. Kapan kau akan bersiaran langsung dan menunjukkan wajahmu? Menunjukkan wajah itu mustahil. Fokus utamanya adalah bakat individu. Baiklah, aku tutup teleponnya. Tuan Joshua, pesan belum dibaca, 99. Dasar bocah nakal, apa yang membuatmu tertawa? Siapa ini? Milikku. Dewiku. Hei, coba lihat. Pengikutnya sudah jutaan, tapi dia tidak menunjukkan wajahnya. Sudah pasti penampilannya bermasalah. Joshua, aku akan memberitahumu, aku tidak keberatan kau punya idola, aku juga tidak keberatan kau berpacaran, tapi selebgram yang dibuat-buat dan berlebihan ini, keluarga kita tidak bisa menerimanya. Paman, kali ini aku harus mengkritikmu. Kau tidak boleh berpandangan begitu hanya karena dia selebgram, lalu berprasangka buruk padanya. Apalagi, Marukoku juga punya bakat nyata. Sudahlah. Dengan orang tua sepertimu, kita tidak akan bisa nyambung. Coba katakan sekali lagi. Tidak ada apa-apa. Aku peringatkan kau, jika kau terus keras kepala seperti ini, aku akan memberitahu ayahmu. Jangan, aku kesini hanya untuk menghindar dari ayahku, makanya aku lari ke tempatmu. Aku tidak melihatnya lagi. Paman, kemarin aku bermain game semalaman. Aku sangat lelah. Aku akan tidur sebentar. Kita bicarakan nanti.
Tolong tutupkan pintunya untuk... Meskipun selebgram ini memakai topeng, tapi kenapa rasanya agak tidak asing? Perasaan ditolak oleh senior Joshua masih belum bisa hilang. Aku harus bersandiwara lagi di depan om ini. Aku benar-benar punya potensi jadi wanita jahat. Ah, kau keluar dari sini. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Kau tidak mengunci dari dalam, bagaimana aku tahu kalau ada orang atau tidak? Dasar Kenzo, kau sengaja melakukannya, kan? Seorang bos besar yang terhormat, berani-beraninya mengintip seorang gadis mandi. Ini melanggar hukum. Aku melihat istriku, apa yang kulanggar? Baiklah, kau barusan sengaja mengintipku mandi, dan sekarang kau masih tidak mau mengaku kan? Tunggu saja pembalasanku. Apa ada orang di sana? Seorang tuan besar terhormat ternyata malah berbuat cabul di sini. Jika kau tidak patuh, lain kali tidak akan semudah hanya ciuman. Kau membohongiku lagi. Bukankah kita sudah sepakat bahwa sebelum aku punya keinginan subjektif, kau tidak akan melakukan perilaku yang melampaui batas? Syaratnya kau harus patuh dulu. Mulai hari ini, ciumanku akan menjadi hukuman keluarga untukmu. Layani aku. Paman? Tuan Leon. Ya, Siapa wanita di samping pamanku itu? itu Tuan Muda dan Nyonya Muda. Nyonya Muda? Sejak kapan aku punya tante baru? Beberapa siswa sungguh sudah semakin keterlaluan. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian sampai berani terlambat? Apa kamu pikir sekolah ini milik keluargamu? Maaf, Pak Guru. Pagi ini di rumah sakit, ibu saya ada sedikit masalah. Alasan, kalau tidak mau datang mulai sekarang jangan datang lagi. Betul, Pak Guru. Beberapa orang tidak tahu diri dan juga punya sifat yang buruk. Mungkin 2 hari lagi, mereka bahkan berani membantah guru. Ayahnya suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga, sementara ibunya sendiri punya perilaku yang tidak baik. Pepatah mengatakan, kalau atasan tidak beres, bawahan juga. Menurutmu, didikan seperti apa yang bisa dia dapatkan? Benar. Coba ulangi lagi perkataanmu barusan, kalau kamu berani. Kenapa kalau kuulangi lagi? Anak yang dilahirkan orang tua tapi tidak dididik dengan baik, apa kamu mau memukulku? Sini, coba pukul aku. Hei, apa yang kalian lakukan? Darah. Kamu. Apa? Sarah dalam masalah? Siapkan mobil ke universitas Anda. Berani melawan saya. Paman, kenapa baru datang sekarang? Sarah, apa saya mengizinkanmu untuk berdiri? Jangan berpikir karena ada wali yang mendukungmu, kamu bisa berbuat sesukamu. Lanjutkan jongkok di sana. Masalah ini belum selesai. Kamu baik-baik saja? Ya, Menghukum fisik siswa tanpa pandang bulu, kamu sebagai kepala sekolah, sepertinya sudah cukup menjabat. Ya. Dr. Chandra,
Nanti tolong periksa seluruh tubuh Sarah, lakukan pemeriksaan fisik menyeluruh. Jika ada sedikit pun cedera padanya, saya akan membuat orang ini membayar mahal. Baik. Tidak, Anda ini siapa? Anda berani memukul pemimpin sekolah? Ini melanggar hukum, saya akan melaporkan Anda. Lanjutkan bicara. Semua orang melihatnya. Sarah yang lebih dulu menyerang, sampai hidung teman itu berdarah. Orang tua siswa itu berkata, selama Sarah mau meminta maaf secara terbuka, mereka tidak menuntut pertanggungjawaban perdata. Kalau tidak, dia akan dikeluarkan dari sekolah. Bohong? Jelas-jelas Leandra duluan yang menghina saya, bilang saya tidak punya orang tua dan tidak punya sopan santun, makanya saya memukulnya. Dia pantas dipukul. Ada apa ini? Tuan Kenzo, Anda datang tapi tidak memberi kabar. Maafkan saya karena tidak menyambut Anda. Anda, kenapa? Kepala sekolah, Sarah kami pertama dihina oleh teman sekelasnya, lalu dihukum fisik oleh kepala sekolah. Apa? Tanganilah dengan baik. Anda tenang saja. Saya pasti akan membela Sarah dan menegakkan keadilan. Apa yang masih kamu lihat? Ini tidak sesuai dengan etika guru. Besok, kamu tidak perlu datang lagi. Kepala sekolah itu karena ayahnya Leandra. Diam kamu. Tuan Kenzo, maaf sudah merepotkan Anda datang ke sini. Terima kasih atas usahanya. Ini semua karena kami kurang becus dalam menangani masalah ini. Bagaimana kalau Anda duduk dan beristirahat sebentar? Tidak perlu. Ingatlah wajah ini, dia bernama Sarah. Setelah ini, jagalah dia baik-baik di sekolah. Jika sesuatu terjadi padanya, saya akan membuat seluruh sekolah ini kacau balau. Tuan Kenzo. Senang rasanya dilindungi oleh seseorang. Selama ini, baru kali ini, ada seseorang yang membela saya. Sepertinya, saya sedikit tertarik padanya. Itu, Om. Terima kasih banyak atas bantuan Om hari ini. Bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bukankah ini soal hukuman keluarga? Ayo, aku bisa menahannya. Bukankah itu hanya ciuman? Lagi pula, aku tidak akan rugi apa-apa. Kepala kecilmu sedang memikirkan apa lagi? Apakah ada lubang? Aku ingin masuk ke dalamnya. Sungguh memalukan. Nak, fokuslah pada pelajaranmu. Om? Om tidak menyalahkanku karena merepotkan kan? Kita adalah suami istri, lain kali jangan katakan hal seperti itu lagi. Ini untukmu. Cari waktu dan minta seseorang menemanimu, berbelanja untuk mengisi lemarimu. Kamu sekarang bukan hanya Sarah, tetapi juga istriku, Kenzo. Pria tua ini pasti tidak suka dengan pakaianku yang membuatnya malu. Padahal, ini sudah sangat pantas. Benar-benar kesenjangan generasi. Tapi soal uang, kenapa harus menolaknya? Memikirkan apa? Tidak ada apa-apa. Terima kasih, Om. Aku pasti akan banyak berbelanja dan banyak menghabiskan uang. Aku janji tidak akan membuat Om malu. Sedang apa? Sedang apa? Menggunakan internet. Paman pasti tidak tertarik. Benar kan? Itu, aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi sebentar. Begitu tidak nyaman bersamaku? Tidak juga.
Maruko, hadiah karena mencapai 10 juta pengikut. Bisakah kamu menunjukkan wajah? Aku sangat ingin melihat wajahmu. Belakangan ini kamu tidak siaran langsung. Bahkan untuk mengirim hadiah kapal pesiar dan karnaval, tidak ada tempat. Si gila ini lagi. Membuatku kaget sekali. Untung paman tidak menyadari identitasku di internet. Aku pergi tidur sekarang. Sarah, kalau ada apa-apa, telepon aku. Kalau uangnya tidak cukup, Cukup, sudah cukup. Yang kamu berikan terakhir, aku belum pakai. kalau tidak cukup, bilang saja padaku. Iya, tentu saja. Kamu tenang saja dan pergi bekerja. Memang perhatian dari pria tua ini, ada kehangatannya, ada kekuatannya. Hei, bagaimana caramu melihat jalan? Maaf ya, Kak. Maafkan aku, ponselmu tidak rusak kan? Kalau ada kerusakan, aku pasti akan menggantinya sesuai harga. Ponselku tidak rusak. Kamu tidak perlu mengganti rugi. Wallpaper ponsel ini. Ada apa? Apakah ini gambar dari internet? Bukan. Ini foto ibuku. Apakah orang lain punya gambar ini? Apakah orang lain punya gambar ini? Kakak senior, Anda bercanda kan? Foto ibu saya, kenapa bisa ada di ponsel orang lain? Benar sekali, foto ibumu kenapa bisa ada di ponsel orang lain ya? Itu kamu. Kakak senior, saya harus masuk kelas sekarang. Saya pergi dulu. Maruko ternyata dia. Tomat-tomat kecil, ini adalah intinya. Untuk salad sayuran hari ini, kita akan akhiri perkenalan sampai di sini. Sudah lewat pukul 12. Sayang-sayangku, kalau begitu kita akhiri siaran ini dulu ya. Dadah. Sarah, ternyata Maruko yang selalu kucintai adalah dirimu. Sarah, tunggu sebentar. Sarah, maafkan aku. Semua itu salahku sebelumnya. Sekarang aku ingin mendekatimu. Bisakah kau memberiku satu kesempatan? Tidak perlu. Tadi itu aku terlalu lancang. Ada apa dengannya? Bukankah dia tidak menyukaiku sebelumnya? Beberapa hari ini, kenapa tiba-tiba aku jadi punya banyak penggemar? Semuanya datang mencariku. Sarah, ada masalah besar. Sarah, ada masalah besar. Ada apa? Ada yang menyebarkan rumor tentangmu di forum sekolah, bilang kamu menggait orang kaya. Katanya orang itu kaya raya, berkuasa, tua, jelek, dan botak, dan dia juga memberimu banyak uang. Lihat ini. Orang di dalam mobil saja tidak kelihatan jelas. Kok bisa-bisanya mereka bilang dia tua, jelek, pendek, dan botak? Paman itu punya wajah dewa, tahu. Apa itu intinya? Intinya itu merusak reputasimu. Sarah, perlu bantuan? Ini urusanku sendiri, aku bisa mengatasinya sendiri. Lagi pula, jika bersikap benar, kita tidak perlu takut pada bayangan. Kakak Joshua, apa ada sesuatu yang bisa kubantu? Kamu ini laki-laki, kenapa selalu mengganggu perempuan? Menyenangkan ya? Kakak senior, Sarah bukan anak kecil. Dia selalu pamer. Dulu dia selalu mengganggumu. Aku cuma mau membantumu membereskannya, kan? Aku butuh kamu membereskannya. Sepertinya kamu tidak mengerti ucapanku. Mulai hari ini, urusan Sarah adalah urusanku. Kamu mengerti? Kakak senior, sikapnya benar-benar bermasalah. Jangan sampai kamu tertipu olehnya. Urus saja urusanmu sendiri. Jangan terlalu ikut campur urusan orang lain.
Kakak Joshua, apakah kamu sedang membelaku? Dia menyatakan cinta padaku hari itu. Jangan-jangan itu serius? Situasi apa ini? Sarah, ini makanan kesukaan. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ini? Sudah, jangan urusi itu. Makan saja. Dan tentang hal yang kubicarakan waktu itu, bagaimana pertimbanganmu? Hal apa? Kamu tidak serius kan? Sarah, aku serius. Aku benar-benar menyukaimu. Ya ampun, kenapa cinta pertama ini berubah pikiran? Kenapa dia tidak berubah sebelum aku menikah sih? Kakak, aku belum sempat memikirkannya. Bagaimana kalau kamu menungguku untuk memikirkannya baik-baik, baru kukabari? Tidak usah buru-buru. Kenzo, kenapa cucu menantuku belum datang juga? Aku cemas sekali. Sebentar lagi, Nenek, ini Sarah. Halo nenek, Sarah manis sekali. Sini, ini adalah hadiah selamat datang dariku. Jangan tidak suka ya. ini sangat mahal. Cepat pakai. Cantik. Sarah, kamu terpaksa ya. Aku dengar dari Kenzo, kamu masih kuliah. Kalian sudah sepakat tidak akan mengadakan upacara sebelum lulus. Tapi jangan khawatir, setelah kamu lulus nanti, keluarga Hanada pasti akan memberimu pernikahan yang mewah dan agung. Aku tidak terpaksa, nenek. Om memperlakukanku dengan sangat baik. Bagus, ini adalah rumahmu. Main saja di sini sebentar ya. Kenzo, tolong antarkan saya kembali untuk beristirahat. Berdiri sebentar saja, kaki tua saya ini sudah tidak tahan. Baik. Tunggu aku baik-baik sampai aku kembali. Aku kira siapa? Ternyata adikku yang tidak tahu malu ini. Pesta ulang tahun Nenek Hanada. Apa juga gadis kampung sepertimu boleh ikut acara ini? Bagaimana caraku datang? Itu bukan urusanmu. Siapa yang mengizinkanmu datang? Kenapa aku datang? Bukan urusanmu. Kau? Siapa yang mengizinkanmu makan? Meskipun aku tidak tahu siapa yang kau sanjung-sanjung. Tapi, pernikahanku dengan Tuan Muda Surya sudah diputuskan. Kau jangan coba-coba menggodanya. Pria genit itu jelas-jelas bukan orang baik. Lagi pula, urusan kalian berdua, aku malas ikut campur. Kata-katamu selalu kasar. Ini? Bukankah ini liontin pusaka keluarga Hanada? Itu adalah benda yang diberikan Nyonya Besar Hanada kepada cucu menantunya. Benda yang istimewa, kenapa ada di lehermu? Nyonya itu sudah memberikannya padaku sekarang. Bagus sekali, karena kau sudah mengirimnya ke tanganku, membantu keluarga Hanada mengambil kembali liontin itu. Bukankah kerja sama keluarga Surya dan keluarga Hanada akan segera terjadi? Omong kosong, kau pasti mencurinya. Aku sarankan kau lebih baik sadar diri. Cepat lepas liontin itu.
Benda semahal ini bukan dipakai oleh orang rendahan. Wanita jahat, kau berani melawanku? Lepaskan aku. Ada apa? Apa yang terjadi di sini? Mereka berkelahi. Kenapa dia terjatuh? Ya ampun. Hei, kalian! Cepat tangkap pencuri ini dan seret dia keluar. Siapa yang akan percaya? Halo. Kali ini dia. Dia yang bodoh? Sungguh bukan aku yang mulai duluan. Sakit? Sakit. Aku hampir tercekik. Syukurlah aku selamat. Kalau tidak, kamu akan menjadi duda muda. Paman, ada yang mau merebut harta milikmu? Masalah ini, kamu mau urus atau tidak? Suruh seseorang. Biarkan pelayan mengantarmu kembali ke kamar dulu. Oh. Tuan Kenzo, wanita itu bernama Felicia. Dia adalah kakak tiri nyonya muda dari ayah yang sama. Kali ini, dia dan Tuan Muda Surya datang untuk menghadiri pesta ulang tahun nyonya besar dan juga ingin berserta dalam proyek Kota Selatan dan memiliki kerjasama lebih lanjut dengan keluarga Hanada. Usir mereka keluar. Dan lagi, batalkan kerjasama antara Hanada dan keluarga Surya. Baik. Silakan Nona Felicia tinggalkan tempat ini. Tuan Kenzo, dengarkan penjelasan saya. Lepaskan. Jangan mandi selama 2 hari ini. Untuk mencegah infeksi. Kalau begitu, aku kembali tidur dulu. Di rumah nenek cuma ada 1 kamar tamu ini. Mau kemana kamu? Kamu tidur di ranjang, aku tidur di lantai. Boleh kan? Kalau tidak tidur bersama di rumah nenek, akan sangat mudah ketahuan. Dasar bocah nakal. Bangun kamu. Dasar kamu bocah nakal. Sarah masih muda dan tidak tahu apa-apa, tapi kamu sudah dewasa, mengapa bertindak begitu ceroboh juga? Cucu buyut yang belum lahir ini, kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, kalau kamu dijual pun tidak akan bisa membayarnya. Emang apa yang kulakukan? Menurutmu apa yang kamu lakukan? Kamu ini pria dewasa, menahan diri beberapa bulan, kenapa sih kamu? Hah? Sarah, kalau begitu kalian tidur lebih awal ya, nenek tidak akan mengganggu kalian. Ingat, jangan biarkan pria bau ini menyentuhmu. Ya. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, kita berdua harus menjaga jarak, ya? Banyak omong. Ada apa denganku? Kenapa aku terus-terusan ingin melakukan kontak fisik dengannya? Ma, coba tebak. Sarah ini, sepertinya dia benar-benar sudah mendapatkan pria tua macam apa itu. Kudengar pria tua itu jelek dan tua, dan juga botak. Benar-benar demi uang, dia rela melakukan apa saja. Kamu yakin? Seluruh sekolah membicarakan hal ini gila-gilaan. Selain itu, di forum sekolah ada juga foto pria tua itu. Dan dia entah bagaimana. Dia bahkan berhasil menyusup ke pesta ulang tahun Nyonya Tua Hanada. Keluarga Hanada entah kenapa membatalkan semua kontrak dengan keluarga Surya. Itu tidak bisa dibiarkan. Lalu bagaimana nasib keluarga Surya ini selanjutnya? Jika sudah menyinggung keluarga Hanada, maka keluarga Surya pasti tidak akan lama lagi bangkrut. Tidak bisa.
Pernikahanmu dengan keluarga Surya harus ditunda dulu. Jangan terburu-buru. Jika keluarga Surya ini benar-benar bangkrut, kau menikah dengannya, bukankah kau akan jatuh miskin? Tolong panggil gadis sialan bernama Sarah itu pulang untuk makan malam. Memanggilnya makan malam untuk apa? Aku bahkan merasa dia kotor. Aku tidak bisa membiarkannya tinggal gratis bertahun-tahun. Berhenti sedekat ini, apa tidak takut orang lain tidak tahu? Kalau kau menjemputku, pria tua itu juga harus sekali melawanku, tidak memikirkan sama sekali perasaanku difitnah. Sarah. Sarah. Malam ini, ibuku memanggilmu pulang untuk makan malam. Kau menyuruhku pulang dan aku harus pulang begitu saja? Apa aku tidak punya harga diri? Oh ya, bukankah kita sepakat untuk tidak saling berurusan seumur hidup? Apa kalian sekeluarga amnesia? Kau, Sarah, jangan menolak kebaikan yang diberikan. Kau harus pulang malam ini. Lepaskan aku. Sarah, perlu bantuan? Kak Joshua, Butuh bantuan? Kakak Joshua. Kakak Joshua. Kak Joshua, kebetulan sekali. Sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengembalikan bukuku, malam ini kita makan malam bersama. Yuk. Jika aku bisa mendekati anak orang kaya bernama Joshua ini, apakah aku harus meladeni Tuan Surya yang hampir bangkrut itu? Mau apa? Felicia, bukankah kamu mengajakku makan malam? Kamu begitu sibuk, apakah kamu sanggup mengurus semuanya? Aku. Itu bukan masalah besar. Tidak perlu sungkan. Sarah, masalah yang kubicarakan waktu itu. Bagaimana pertimbanganmu? Kakak senior, kami berdua masih ada urusan. Lebih baik kamu urus urusanmu dulu. Mulai sekarang, Sarah adalah milikku. Jika kamu berani mengganggu Sarah, aku akan membuatmu tahu akibat. Selesai sudah. Kalau tidak ada yang mendekati, sekarang malah datang semua. Apa yang harus kulakukan? Katakan, kenapa kamu begitu akrab dengan Joshua? Jampi-jampi apa yang kamu berikan padanya? Mana ku tahu? Jika kamu tahu, tolong beritahu aku. Kau, Sarah. Ikut aku sekarang. Kau gila, ya? Kalau gila, pergilah berobat. Kapan aku setuju untuk ikut denganmu? Ibu memintamu pulang untuk makan malam. Jangan tidak tahu terima kasih. Lalu kenapa? Kau akan segera tahu. Mau apa kau? Ada apa di sana? Lihat, Ada apa dengan dua orang itu? Ada apa? Mereka berkelahi. Apa yang terjadi ini? Apa-apaan ini? Sarah, bagaimanapun juga, aku ini kakakmu. Bagaimana bisa kau memukulku hanya karena aku menasihatimu untuk menjaga nama baik dan martabatmu? Bukankah itu Sarah yang di forum disebut wanita simpanan pria kaya? Benar, itu dia. Dia sendiri menjadi simpanan om-om. Sudahlah, sekarang dia malah memukul orang, sungguh tidak tahu malu. Mari kita panggil polisi, dia terlalu kurang ajar. Aku tidak tahan melihatnya lagi. Benar, panggil polisi. Panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi, panggil polisi, Panggil polisi. panggil polisi, panggil polisi. Halo Pak Polisi. Ini di gedung kelas 1 Universitas Anda. Ada seseorang yang dirundung di sini. Apakah kasus ini akan kalian urus atau tidak? Ya ampun, nak, gadis kecil ini, kenapa dia datang lagi? Pak Kepala Sekolah Larry, saya yang jadi korban. Dia bukan hanya menyerang duluan, saya bahkan tidak membalas. Kalian harus bersikap adil dan menghukum pelaku perundungan seperti dia. Aku merundungmu? Kamu yakin mau kita bahas tuntas? Kamu, jangan mengelak lagi. Kenapa Paman datang? Paman, kamu. Oh, Pak Kenzo, kenapa Anda ada di sini? Siapa pelaku perundungan itu? Sudah jelas di videonya. Saya bawa dia pergi dulu.
Pak Kenzo, Sarah adalah adikku. Kemana kamu akan membawanya? Kalian saling kenal? Apa aku tidak perlu menjelaskan padanya tentang hubungan kita? Kalau sampai Felicia dan keluarga lintah darat itu tahu aku menikah dengan sosok seperti paman, mereka pasti akan gila, kan? Aku tidak boleh membuat paman mendapat masalah. Paman, hubungan di antara kita, apakah perlu dijelaskan kepada orang luar seperti mereka? Kamu, Ada benarnya, kalau begitu ayo pergi. Sarah, dasar wanita jahat. Kamu lebih baik pikirkan dulu bagaimana menjelaskan tentang video ini. Apa kamu lupa peraturan dan tata tertib universitas? Kita kembali dan segera salin 10 kali. Tidak boleh ikut kelas sebelum selesai menyalin. Baiklah. Perempuan jahat ini membuatku menyalin semua aturan sekolah semalaman. Sarah, hari ini aku harus menghabisimu. Sarah, masih saja belajar mati-matian ya. Yang memulai duluan itu rendahan, jangan paksa aku untuk memaki-makimu. Lihat, apa ini? Ini adalah undangan pesta yang diselenggarakan oleh senior Joshua. Beberapa orang, jangan sampai ngiler karena iri, ya. Kenapa tertawa? Kalian ini seperti orang yang gagal dan hanya bisa mencela. Aku akan memanjakanmu kali ini saja. Bagaimana kamu bisa punya? Senior Joshua tidak kekurangan uang, dia mengundang setiap murid. Kamu pikir hanya kamu yang istimewa. Sungguh lucu. Lihat saja tingkahnya. Seperti burung merak yang pamer. Dia benar-benar berpikir senior Joshua akan meliriknya. Siapa yang tahu, senior Joshua adalah anak orang kaya, bukan sembarang orang yang bisa mengejarnya. Setidaknya berkacalah sedikit. Benar. Benar. Kak, mari kita minum. Sarah, di sini. Kak, aku duduk di sini saja. Sarah, kamu tidak minum alkohol, kan? Aku minum ini saja sudah cukup. Oh, silakan makan. Biji bunga mataharinya enak. Mau makan semangka? Kak Joshua itu cerah, tampan, dan seorang pemuda. Di satu sisi, dia adalah cinta pertamaku yang sempurna. Di sisi lain ada paman yang penuh perhatian. Ya ampun, aku benar-benar tidak ingin memilih. Paman, Sarah, ini pamanku. Astaga. Perkenalkan dulu, ini pamanku. Bisa juga, Sarah, dulu aku meremehkanmu. Kau menyuruhku datang setelah pulang kerja, hanya untuk menghadiri pestamu, atau ada tujuan lain? Paman, aku hanya ingin memperkenalkan Sarah kepadamu. Menyebalkan sekali. Tidak perlu. Tidak ada gunanya berkenalan dengan orang yang pura-pura bodoh. Sarah, kau mau kemana? Mengembalikan pakaian. Kakak senior, apakah besok kau ada waktu? Aku ingin mengajakmu menonton film. Sarah, karena aku sudah yakin padamu, aku tidak akan melihat orang lain lagi.
Padahal tadi kalian masih tertawa bahagia bersama Sarah. Kenapa? Sarah, kau wanita jahat. Semua hal baik selalu kau ambil. Aku pasti akan memberimu pelajaran. Untuk apa kamu mengikutiku? Keponakanku sedang menunggumu di dalam loh. Aku tidak tahu kakak itu keponakanmu. Kakak, panggilan yang sungguh akrab ya. Lalu aku ini apa? Aku beri kamu kesempatan terakhir. Kalau tidak, aku akan menghukummu. Panggil. Panggil aku apa? Suami. Ada hubungan apa kamu dengan keponakanku? Dia adalah kakak seniorku, hanya itu saja. Kelihatannya tidak sesederhana itu, kan? Aku kenal kamu dan aku lebih kenal keponakanku. Dia tertarik padamu dan kamu juga pura-pura menolak. Tidak seperti itu. Orang yang kamu bilang kamu sukai sebelumnya. Jangan-jangan dia orangnya? Sudah kuduga. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Selamat bersenang-senang. Tahu kan, cowok ganteng yang aku tambahin kontaknya waktu itu. Keren banget. Waktu itu, di pesta senior Joshua, aku juga melihat tontonan. Seseorang gagal menggaet pria tua. Bahkan senior Joshua dan pamannya, dia tidak lewatkan. Benar-benar semua usia disikat habis. Kau sedang membicarakan Sarah, kan? Aku sudah menduga hari itu, kenapa dia pulang cepat-cepat, padahal senior Joshua jadi tidak senang. Ternyata begitu. Ya ampun, menjadi teman sekelas dengan orang seperti ini, kita benar-benar sial. Nama baik sekolah sudah dihancurkan olehnya. Apa kau sakit jiwa? Lidahmu terlalu panjang. Otaknya tertutup. Berkata bohong dan mengarang cerita di sini. Kenapa? Apa yang kau lakukan sendiri, berani berbuat tapi tidak berani bertanggung jawab ya? Dasar kaum murahan. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran, menggantikan ibumu. Bukan tidak mungkin. Sarah, beraninya kau memukulku. Mau apa? Hipoglikemiaku, kenapa datang di waktu seperti ini? Aku. Kau yang berpura-pura jatuh. Aku tidak menyentuhmu. Kalian semua lihat kan? Aduh, cepat panggil ambulans, hubungi keluarganya. Ada yang bernama Paman. Halo, apakah Anda wali dari Sarah? Dia pingsan di lapangan olahraga. Baik, kami akan membawanya ke rumah sakit sekarang. Jangan sampai Sarah kenapa-kenapa, dia masih mengandung anak keluarga Hanada loh. Kau ini benar-benar ya. Sudah tahu dia sedang hamil, tapi masih membiarkannya terlalu aktif di sekolah. Bagaimana keadaan istriku? Tidak ada masalah besar. Hanya pingsan karena gula darah rendah. Setelah istirahat akan baik-baik saja. Aduh, syukurlah, terima kasih Tuhan. Dokter, kalau begitu, bagaimana dengan bayinya? Tuan Kenzo, bayi ini. Kalau dokter tidak bilang apa-apa berarti aman. Sarah, kandungannya masih muda, jangan beri dia terlalu banyak tekanan. Iya, kau benar. Ayo kita jenguk Sarah. Aduh, jangan bergerak. Yang paling penting bagimu sekarang ini adalah istirahat. Kalau butuh sesuatu, bilang saja pada Kenzo. Apa yang mama katakan benar? Jangan lupa di perutmu ada bayi. Iya, aku punya bayi, loh. Dia baik-baik saja. Hampir saja ketahuan, ternyata jika kau berbohong sekali, kau harus menutupinya dengan 100 kebohongan. Kalau begitu baguslah, kalian berdua mengobrol saja. Aku tidak mau jadi pengganggu kalian. Aku pergi dulu.
Om. Sehari tidak bertemu, kau sudah membuatku khawatir begini. Menjadi kekasih miliarder memang enak ya. Astaga, semua barang ini dibayar pakai kartu hitam itu rasanya seperti gratis saja. Kau sedang memikirkan apa? Aku sedang memikirkan, pernikahan ini palsu, anak di perutku ini juga palsu. Kalau keluarga Hanada sampai tahu ini, Om pun tidak akan bisa melindungiku, kan? Jangan terlalu dipikirkan. Bukan kau yang memaksa mereka memberimu uang. Jadi kenapa ini disebut menipu? Sarah, ternyata begini caramu mendapatkan uang. Akhirnya aku mendapatkan buktinya. Tunggu saja sampai reputasimu hancur. Bapak Kenzo, saya adalah adik junior Anda. Dulu, saya sudah sangat mengagumi Anda. Setelah bekerja bersama kali ini, saya jadi makin menghormati Anda. Bisakah saya diizinkan untuk selalu berada di sisi Anda? Anda jangan khawatir, saya tidak butuh apa-apa. Sayang, saya hanya datang untuk mengantarkan dokumen. Kenapa saya harus melihat drama yang bagus ini? Sepertinya pesonamu memang terlalu besar. Kamu harus segera merenungkan hal ini. Bapak Kenzo, Anda sudah menikah? Seperti yang Anda lihat, saya tidak mau istri saya salah paham. Belum mau pergi, Sampai jumpa. Tidak kusangka, kamu lumayan populer juga, ya? Apakah kamu akan menyalahkanku karena menghalangi keberuntungan cintamu? yang kamu lakukan sudah benar. Sungguh tidak seru. Kalau aku tidak mau orang lain merusak peluang asmaraku. Kalau begitu, sepertinya ke depannya, aku harus lebih keras kepadamu. Ini tidak perlu sampai membuat Om repot. Aku pasti akan menjaga diriku baik-baik. Dokumen dari rumah sudah kuantarkan. Aku pergi dulu, ya? Dah. Melihat orang lain menyatakan cinta pada Om, kenapa aku jadi tidak senang? Sejak kapan Om menjadi lebih penting daripada kakak tingkat? Sarah. Tunggu sebentar. Anda, ada apa kakak mencari saya? Mengenai kejadian di pesta itu, saya ingin meminta maaf kepada Anda. Paman saya memang orang seperti itu. Jika dia mengatakan sesuatu yang keterlaluan, saya minta maaf atas nama dia mulai sekarang. Biar saya yang melindungi Anda. Tidak. Jika saya terlalu dekat dengan senior Joshua lagi, Paman akan cemburu lagi. Anda adalah Maruko, benar? Bagaimana Anda tahu? Saya penggemar setia Anda. Anda tuan muda Joshua? Ya, ini saya. Kakak, bisakah Anda menjaga rahasia ini untuk saya? Saya janji tidak akan memberitahukannya kepada siapa. Tapi, karena saya adalah penggemar setia Anda, bisakah besok Anda makan malam dengan saya? Hanya kita berdua? Rasanya kurang pantas ya? Saya juga mengundang orang lain. Anda jangan khawatir. Saya akan menyikapi hal ini dengan serius. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa besok. Halo. Astaga, antusias sekali. Bonjour. Sarah. Kakak,
Hari ini ulang tahunmu ya? Bukan ulang tahunku, tapi ini adalah hari yang lebih penting daripada ulang tahun. Maksudmu, apa ini? Sarah, aku sudah lama menyukaimu. Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku sudah menyukaimu. Maukah kamu menjadi pacar? Ini tidak pantas. Apanya yang tidak pantas? Keluarga, kepribadian, atau usia, itu semua bukan masalah. Masalahnya adalah, dia adalah bibimu. Paman, Om, aku bisa jelaskan. Ya, Panggil aku apa? suami. Sarah, kau panggil dia apa? Wah, keponakanku tidak dengar jelas. Panggil sekali lagi. Pintar. Kak. Keponakan besar. Sarah menikah dengan pamanku. Kalian terpaut lebih dari 10 tahun. Aku tidak percaya. Tadi itu Ngo sendiri yang bilang, usia itu bukan masalah. Ayo, keponakan besar. Panggil tante. Tidak. Tidak. Kalau begitu, jangan lupakan siapa yang memberimu kehidupan mewah sekarang, siapa yang memberikannya padamu. Apakah engkau ingin menjadi keponakan yang patuh, atau memaksaku untuk memutuskan hubungan keluarga? Pikirkan baik-baik. Kalau saja aku sudah tahu, Maruko adalah dia. Lepaskan aku. Aku tidak akan ikut denganmu. Om, tenanglah dulu sebentar. Sejujurnya, aku bisa menjelaskannya. Kenapa tidak jelaskan tadi? Sekarang sudah terlambat. Kau pilih dia atau aku? Aku tidak bermaksud memilih dia. Berarti kau memilih aku. Hmm. Kau tahu tidak, Senior Joshua, sepertinya, menyatakan cintanya pada Sarah. Ah, memangnya wanita itu pantas mendapatkannya? Padahal, mereka berdua sangat jauh berbeda. Untung saja tidak jadi. Kalau tidak, hati kita bisa hancur. Benar. Sarah terlihat tidak terhormat. Kalian sedang membicarakanku? Ayo pergi. Ayo cepat pergi. Kau memang hebat ya. Namun, rahasia-rahasia ini sepertinya sudah kuketahui semua. Apa maumu? Kau menahanku di toilet, lalu memberitahuku rahasia? Apa aku harus berterima kasih padamu? Jangan berlagak di depanku soal kau memalsukan kehamilan untuk menikah. Kau menyembunyikannya dengan sangat rapat kan? Jika aku menyebarkan semua rahasia ini kemana-mana. Kau boleh coba saja. Apa kau tidak bisa menggunakan otak udangmu itu untuk berpikir, masalah sekecil ini, mana mungkin aku bisa menyembunyikannya sendirian? Bukankah kau bilang aku mendekati pria kaya? Baguslah. Coba saja kau cari mati. Biar kulihat apa nyawamu bisa menahan gejolak ini. Kau. Lakukan dengan berani, ya. Jangan sampai aku meremehkanmu. Nanti kau yang menjadi seperti tikus got yang diburu semua orang, mungkin itu bukan aku.
Dia ternyata tidak takut. Bagaimana mungkin? Dia jelas-jelas menipu untuk menikah. Beraninya dia sombong begitu. Kembali kau. Jelaskan yang jelas. Kenapa baru bertemu? Sudah mulai merindukannya? Bagaimana kalau ku telepon dia saja? Telepon sekarang juga. Ada apa? Berita baru dari bandara, penerbangan Nona Wanda ditunda. Anda sudah menunggu selama 2 jam. Bagaimana kalau istirahat sebentar dulu? Aku tutup dulu, ada urusan di sini. Kenzo, terima kasih sudah menjemputku di bandara selarut ini. Kupikir kau tidak akan peduli lagi denganku. Apa rencanamu kembali ke negara ini? Tinggal di luar negeri bukannya tidak baik? Di luar negeri seindah apapun, jika tanpamu rasanya tidak enak. Kenzo, bisakah kita kembali seperti dulu? Aku sudah menikah, Apa itu karenaku? Aku tidak keberatan? aku keberatan, dan aku lebih tidak ingin istriku keberatan. Urusanmu setelah kembali ke negara ini, akan kucari orang untuk mengaturnya. Jangan coba-coba mengujiku lagi. Sarah, Kemana kau pergi tadi malam? apa kau mengkhawatirkanku? Ya, mengkhawatirkanmu berarti mengkhawatirkan diriku sendiri. Jika kau punya wanita lain, katakan padaku lebih awal. Aku juga tidak akan mempertahankan gelar Nyonya Kenzo jika aku harus pergi. Kenzo? Nona ini siapa ya? Orang bilang imut, tapi di depan seksi, itu tidak ada artinya. Ternyata pria tua juga suka yang seperti ini. Baiklah, aku sudah tahu jawabannya. Aku akan pergi sekarang, kuberikan tempat bagi kalian berdua. Hei Kenzo, bukankah kau bilang akan menemaniku berkeliling perusahaan? Sarah ini masih hamil loh. Kalau terjadi apa-apa, akan kulihat apa yang akan kau lakukan. Aduh, Sarah. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kenzo, nenek sudah memarahinya. Kalian berdua sedang ada masalah apa? Nah, ceritakan pada nenek. Nenek akan membelamu. Tanya saja dia. Masalah antara suami istri, kami selesaikan sendiri. Tidak perlu merepotkan nenek. Berani kabur dari rumah, kau semakin berani saja. Pria tua, lepaskan aku. Jelas-jelas kamu selingkuh, bagaimana kamu bisa menyalahkanku? Pria tua, hari ini akan kutunjukkan padamu, apakah aku pria tua atau tidak. Jika kamu berani membuat ulah lagi, aku akan memanggil nenek. Kalau kamu berani bergerak lagi, aku akan memanggil nenek. Kalau kamu berani kabur lain kali, tidak akan semudah hari ini, aku akan melepaskanmu begitu saja. Jelas-jelas kamu sudah punya yang ini, tapi masih melihat yang lain juga. Cemburu? Aku tidak. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku akan menjelaskan tentang dia, semuanya dengan jelas kepadamu. Masih marah? Bangun, ayo makan. Sarah. Ini ayah, Sarah. Sarah. Sarah, ini ayah. Sudah lama tidak bertemu kamu. Bagaimana kabarmu? Tanpa kamu, hidupku baik-baik saja. Jika kamu baik-baik saja,
ayah merasa lega. Kalau begitu, bisakah kamu pergi sekarang? Tapi, ayah tidak baik-baik saja. Apa urusannya denganku jika kamu baik-baik saja atau tidak? Sarah? 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 Sarah, ayah tahu ayah salah. Semua ini salah ayah. Ayah minta maaf padamu. Seharusnya ayah tidak meninggalkanmu, tapi ayah sudah menerima balasannya. Dokter bilang, ayah terkena leukemia. Kalau tidak ada transplantasi sumsum tulang, ayah tidak akan bisa hidup lama lagi. Sarah, kamu tidak akan menelantarkan ayah, kan? Sungguh, Tuhan itu adil. Hah? Dia tidak membiarkanmu merusak begitu lama. Kalau kamu datang mencariku dengan maksud untuk mencocokkan sumsum tulang, lebih baik kamu pergi jauh-jauh. Aku tidak bisa melakukannya. Sarah, 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 Sarah. Sejak hari itu, kita sudah memutuskan hubungan ayah dan anak. Orang yang begitu egois dan serakah sepertimu ini, sama sekali tidak pantas menjadi ayah. Sarah. Sarah. Bapak Kenzo, Nyonya sudah tiba di sekolah dengan selamat. Hanya saja, terjadi sedikit insiden di jalan. Insiden apa? Ayah Nyonya menemuinya, namun Nyonya sudah menyelesaikannya. Pastikan keselamatannya terjamin. Baik, Bapak Kenzo. Kenzo, terima kasih sudah mencarikan pekerjaan untukku. Biar hari ini aku yang mentraktirmu makan. Kita berdua sudah lama sekali tidak makan bersama. Kita juga akan pergi ke restoran favoritmu itu. Tidak perlu. Saya harus menjemput istri saya untuk makan di luar. Saya tidak bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Hanya teman biasa makan bersama, tidak boleh juga. Lain kali saja bersama istri saya. Kenzo, apa tidak bisa hari ini? Saya agak hipoglikemia. Jika tubuhmu tidak enak badan, ajukan saja izin pulang lebih awal. Saya ada rapat di sini. Keluar. Kenzo, kau benar-benar tidak menginginkanku lagi. Kukatakan sekali lagi. Keluar. Saya tidak akan membiarkan orang lain merebut kau hanya milikku. Orang yang merebutmu harus mati. Sudah kuduga pria tua tidak bisa diandalkan. Apa salahku? Mengapa kau melakukan ini padaku? Bercerai. Harus bercerai. Sarah, kau melamun di kelas masih bisa dimaafkan, tapi kau malah secara terang-terangan melihat ponsel, membuat kebisingan, mengganggu teman-temanmu belajar. Sebenarnya, apa yang ingin kau lakukan? Apakah itu pria yang kembali mengirimimu pesan menggoda? Kau tidak punya bukti, tapi malah memfitnah muridmu sendiri. Inikah sikap yang pantas ditunjukkan seorang guru? Lala tidak akan mengerubungi telur yang tidak retak. Murid yang reputasinya buruk sepertimu, lebih baik tidak usah kumiliki. Bukan kamu yang tidak menginginkan murid sepertiku, tetapi kamu sama sekali tidak pantas menjadi guruku. Aduh, Nona cantik, mau kemana? Aku bisa mengantarmu. Kebetulan Sarah, aku beri harga murah deh. Rumah sakit searah? Rumah sakit ya? Searah. Aku hitung setengah harga, ayo naik. Bu, aku akan segera ke rumah sakit menemuimu nanti. Ini memang hanya penipuan belaka? Bagaimana aku bisa menganggapnya serius? Kenzo, aku memberimu kebebasan. Yo, Nona, sudah bangun?
Ini di mana? Kenapa aku tidak dibawa ke rumah sakit? Rumah sakit? Rumah sakit mana bisa lebih menyenangkan dari tempat ini? Di sini tempat terpencil. Sungguh mendebarkan. Mau apa kau? Aku sedang hamil loh. Jangan macam-macam ya. Suamiku, tolong. Target perusahaan tahun ini adalah mewujudkan sesuatu di sektor energi baru. Suami, sedang hamil? Jangan mendekat. Aku hanya dibayar untuk melakukan pekerjaan ini. Apakah aku peduli kau hamil atau tidak? Cepat cari tahu lokasi Sarah sekarang. Baik, mengerti. Aduh. Dasar kau, wanita kecil. Kau bahkan menendangku. Kenzo, kamu mau kemana? Kudengar rapatnya terhenti. Apa ada sesuatu yang terjadi? Itu bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Hei, aku hanya mengkhawatirkanmu. Tidak pernah ada hal yang membuatmu kehilangan kendali seperti ini sebelumnya. Kamu tidak perlu tahu. Jangan menggangguku. Itu bantuan terbesarmu untukku. Aku tidak menyangka Sarah itu di dalam hatimu ternyata sudah menempati posisi sepenting ini. Sayangnya, kamu tidak akan bisa mengejarnya. Nona Wanda, aku sudah mempertimbangkan tawaranmu. Tapi, uangmu yang sedikit itu tidak cukup untuk membuatku bekerja keras untukmu. Aku bisa mempertimbangkan untuk memberimu sebuah rahasia Sarah yang sangat mengejutkan. Hamil palsu untuk menipu pernikahan? Tentu saja itu benar 100%. Nona Wanda, jangan sampai kamu menyia-nyiakan informasi yang kuberikan ini. Bahkan Tuhan pun membantuku. Sarah, impianmu menjadi nyonya kaya raya sudah waktunya untuk dihancurkan. Lari sana, di tengah antah berantah begini, akan kulihat kemana kau bisa lari. Dasar gadis kecil tengik. Lihat betapa lembut dan mulusnya dirimu. Tak kusangka kau berani menendangku, ya? Kau cari mati sendiri. Awalnya aku ingin bersikap sedikit lembut padamu. Lihat saja, hari ini akan kuhabisi kau. Aku akan menghabisimu. Om, kenapa kamu? Kamu yang menyelamatkanku? Jangan banyak bicara. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit dulu. Ayo. Kamu tidak perlu mengantarku. Aku bisa jalan sendiri. Sudah saatnya seperti ini. Kenapa masih bersikap kuat? Kita sebentar lagi akan bercerai. Ini tidak pantas. Siapa bilang kita akan bercerai? Hubunganmu dengan Nona Wanda pasti sangat baik, kan? Dulu kita juga seperti ini. Tapi sebentar lagi akan berakhir. Apa dia yang memberitahumu? Jangan pedulikan siapa yang memberitahuku. Aku tidak akan menghalangi kalian berdua. Diam. Ke rumah sakit dulu. Masalah lainnya biar aku yang urus. Kalian bukan anak kecil lagi. Kalau tidak ngambek dan menolak dijemput sopir, hal ini sama sekali tidak akan terjadi. Kalau anak ikut bersamamu dan terjadi sesuatu, aku tidak akan memaafkanmu. Sebenarnya anak itu... Ma, Sarah butuh istirahat sekarang. Kamu keluar dulu, tunggu hasil pemeriksaan dokter keluar, baru kita bicarakan juga tidak terlambat. Wanda, benar-benar kamu ya? Bibi, sudah lama tidak bertemu. Bibi masih tetap elegan dan cantik. Aduh, kamu ini pandai sekali bicara manis untuk menyenangkan Bibi. Dulu Kenzo, seandainya menikahimu, pasti lebih baik. Bibi, jangan berkata begitu. Bukankah Kenzo sudah ada yang menemaninya sekarang? Itu sudah cukup baik. Astaga, mana mungkin dia yang menemani Kenzo? Kebalikannya, Kenzo yang menemaninya. Sepanjang hari seperti orang yang tidak punya otak. Kalau bukan karena anak di perutnya, aku tidak akan mengakuinya. Ah, Sarah hamil? Tapi terakhir kali aku mendengarnya berbicara di telepon dengan temannya dan berbicara tentang berpura-pura hamil menipu pernikahan. Bibi. Apa yang kamu katakan? Maaf ya, mungkin aku salah dengar. Jangan terlalu dipikirkan. Tidak bisa. Tante, Anda coba selidiki saja. Bukankah kita akan tahu? Saya juga cuma mendengarnya sekilas. Tidak bisa.
Saya harus pergi melihatnya. Jika ini benar, Kenzo sama sekali tidak boleh menikahi istri yang seperti itu. Aduh, Tante, jangan gegabah. Jika dia sampai tahu, itu tidak baik. Kenzo sekarang telah ditipu oleh Sarah hingga terbuai. Lebih baik kita selidiki secara diam-diam terlebih dahulu. Jika dia benar-benar hamil, kita tidak perlu saling bermusuhan. Jika dia memalsukan kehamilan untuk menikah, Anda bisa tangani pengganggu ini secara diam-diam, itu juga bagus. Astaga, Wanda, Anda memang lebih bijaksana. Kami akan segera mengatur orang untuk menyelidiki. Saya akan menemani Anda. Ibu. Jangan panggil saya ibu. Anda sama sekali tidak pantas masuk ke keluarga Hanada kami. Buka mata Anda. Lihat ini. Dasar penipu. Saya penasaran mengapa setelah beberapa bulan kehamilan, perut Anda tidak terlihat sama sekali. Saya kira karena Anda masih muda, jadi perutnya tidak terlihat. Ternyata Anda sama sekali tidak hamil. Ingin mengandalkan anak untuk meningkatkan status, Anda harus melihat diri Anda sendiri layak atau tidak. Tidak seperti itu, Bu, saya. Anda hanya menginginkan uang kan? Ini ada 40 juta rupiah. Ambil, cepat ceraikan Kenzo. Jika tidak, saya pasti tidak akan membiarkan Anda. Sarah bukan penipu. Semua hal ini, akulah yang menyuruhnya melakukan. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kau bisa memberinya uang agar dia pergi. Aku juga bisa memberinya uang agar dia tetap di sini. Hadapi saja aku. Kenzo, kau ingin membuatku mati karena marah? Kalian berdua bersekongkol, menipu kami. Bukan siapa yang hamil, yang bisa masuk ke keluarga Hanada, aku yang memutuskan. Apa ada masalah lain, Bu? Paman, jangan bertengkar lagi. Aku bisa pergi. Kau tidak boleh pergi. Baiklah. Aku yang pergi. Maafkan aku. Kau tidak perlu meminta maaf. Awalnya memang karena aku butuh uang dan kau butuh seseorang. Kita berdua melakukannya atas dasar suka sama suka. Sekarang ini tidak ada yang ingin melihat hal ini terjadi, tapi aku juga perlu bertanggung jawab. Aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas, dan pengemudi mobil itu juga sudah ditangkap. Soal Wanda, aku akan membereskannya. Aku dan dia hanya punya masa lalu, hanya aku dan kau yang punya masa depan. Kau tidak boleh meninggalkanku. Aku ingin sendiri dulu. Baiklah. Asalkan kau tidak pergi, aku akan memberimu waktu. Wanda, kamu lagi. Terakhir kali, untungnya kamu memberitahuku bahwa Sarah hamil palsu, dia benar-benar memiliki niat buruk. Jadi Tante, apakah kamu sudah mengurus masalah ini? Jangan dibahas. Kenzo melindunginya seperti melindungi anaknya sendiri. Untuk saat ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ayah dari anak yang kukandung hanya bisa Kenzo. Bagaimana kalau kita manfaatkan keadaan ini? Tante, aku pikir dalam beberapa waktu ke depan, aku akan memberimu kejutan. Benarkah? Aku tidak akan membohongimu. Kenzo, jarang sekali kamu mau menemuiku untuk makan. Aku benar-benar senang. Kamu yang mengirim foto kita kepada Sarah, dan kamu juga yang menyuruh orang menghinanya. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Apa kamu datang untuk menuntut penjelasan? Jelas-jelas kamu mencintaiku lebih dulu darinya. Kenapa kamu berubah begitu cepat? Dia istriku? Tentu saja aku mencintainya. Lalu bagaimana jika nanti dia bukan lagi istrimu? Mengancamku? Maaf, saya salah bicara. Karena kamu sudah bicara sejauh ini, aku tidak akan mengganggumu lagi setelah ini. Setelah minum segelas anggur ini, mari kita berpisah dengan damai setelah ini. Baik. Kenzo, Aku ada urusan lain. Aku pergi dulu. Kenzo, kamu terlalu banyak minum. Biar aku bantu kamu istirahat. Apa yang kamu lakukan padaku semalam? Kenzo,
Kenzo, kamu salah paham padaku. Tadi malam kamu mabuk, aku membantumu kembali ke kamar untuk istirahat. Kamu yang memaksaku untuk tinggal dan bahkan mengatakan kamu memiliki perasaan padaku. Semua perkataan itu hanyalah emosi sesaat. Pergi. Kenzo, semalam kita sudah berhubungan. Ini adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Omong kosong. Ini semua jebakanmu. Aku beritahu kamu, sebentar lagi akan ada orang yang mengantarkan obat untukmu. Sebaiknya kamu meminumnya. Kenzo, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Bagus sekali Wanda, kamulah yang benar-benar mengandung anak dari keluarga Hanada kita. Omong kosong apa yang kau katakan ini? Gadis baik dari keluarga mana yang menggoda suami orang? Wanda sungguh tak tahu malu. Di usiamu yang sudah tidak muda lagi ini, kau ikut-ikutan bicara sembarangan. Dulu aku dan Yusuf sudah merasa ada yang tidak beres dengannya. Dia ingin mengandalkan kehamilan agar bisa menikah dengan keluarga Hanada kita. Tidak akan bisa. Bu, dialah Sarah yang sebenarnya membohongi kami dengan pura-pura hamil. Dia seharusnya diusir dari keluarga Hanada. Aku tidak perlu kau usir. Aku akan pergi sendiri. Sarah, kamu adalah menantu cucu keluarga Hanada kami. Tidak perlu pergi kemana-mana. Aku bisa jelaskan. Tidak perlu. Apapun kebenarannya, apa masih penting? Aduh, cepat kejar dia. Kakak, bisakah kau mengantarku? Tentu saja bisa. Coba saja kau berani membawanya pergi. Sarah, berhenti. Kau berani pergi? Sarah bebas, apa yang perlu ditakutkan? Paman, kami pergi dulu. Pria ini Wah, dia tampan sekali. memang tampan. Bagaimana bisa ada pria setampan ini? Nyonya Kenzo, suamimu ada di sini. Kau mau kemana? Dia memanggilnya apa tadi? Nyonya? Astaga, aku tidak salah dengar kan? Tuan Kenzo, dia adalah penyandang dana yang dipeluk Sarah. Aku bukan istrimu. Kita akan segera bercerai. Selama kita belum bercerai, kau adalah istriku dan yang lain harus menyingkir. Bukan urusan kalian, bubarlah. Semua bubar. Lepaskan aku. Aku benar-benar ada urusan. Apakah ini soal magang? Aku sudah membuat perjanjian kolektif dengan kampusmu. Kau hanya boleh datang ke grup Hanada. Kecuali kau tidak mau lulus. Apakah kamu punya akal sehat? Aku hanya ingin menjauh darimu. Mengenai masalah kamu tetap di sisiku ini, meskipun kamu menangis, aku tidak akan mundur. Paman, bisakah kamu menghormati Sarah? Dia adalah seorang pelajar sejati yang punya perasaan, bukan boneka. Kamu bicara padaku soal rasa hormat, mengincar bibimu sendiri, dan masih bicara soal rasa hormat? Cukup. Aku ikut denganmu. Sarah, jika kamu tidak mau, cukup katakan saja. Aku akan membantumu apapun caranya. Meskipun orang ini adalah pamanku. Kenzo. Senior Joshua, terima kasih. Kita tidak bisa bersama. Kenapa kamu membawaku kemari? Aku tahu kamu tidak ingin membicarakan perasaan saat ini. Kalau begitu, mari kita bicara soal pekerjaan. Posisi magangmu adalah sebagai asistenku. Aku membawamu datang lebih awal agar kamu bisa mengenal lingkungan kerja. Ada masalah? Sarah,
Selamat datang untuk magang di perusahaan. Jika ada yang tidak kamu mengerti, kamu bisa langsung bertanya padaku. Ini rencanamu? Lanjutkan pekerjaanmu. Aku sengaja menaruh satu meja di seberang meja kerjaku. Setelah ini, kamu akan bekerja di sini. Semua sumber daya yang kamu butuhkan akan kuberikan kepadamu. Itu adalah hak istimewa Nyonya Kenzo. Kalau begitu, apakah aku harus berada di seberangmu setiap hari? Aku tidak suka seperti ini. Lalu, kamu suka yang seperti apa? Maaf, aku bisa meminta mereka untuk mengatur ulang. Sudahlah, percuma juga kukatakan. Kamu tidak akan mengerti. Tidak apa-apa. Bagaimanapun, kita akan menghabiskan waktu yang sangat lama bersama. Aku akan pelan-pelan berubah menjadi seperti yang kamu suka. Ambillah ini, kantor ini, kamu bisa masuk dan keluar kapan saja. Baik, Pak Kenzo. Kalau tidak ada urusan lain, aku permisi dulu. Besok aku akan melapor tepat waktu. Baiklah, aku akan mengajakmu makan dulu. Tunggu aku di bawah, aku akan mengambil mobil. Ayam kampung tetaplah ayam kampung, tidak akan pernah bisa menjadi burung gagak. Sarah, kau punya ibu yang sakit-sakitan dan ayah penjudi. Kau tidak benar-benar pikir dengan menikahi keluarga Hanada, kau bisa mewujudkan impianmu kan? Apakah takdir akan berubah? Aku tidak tahu. Tapi aku bisa melihatnya. Kau terlihat kesal. Kau masih mau bermain fitnah dan menjebakku? Kau percaya atau tidak? Jika aku mendorongmu sekali saja, anakmu benar-benar akan hilang? Paman tidak hanya tidak akan menyalahkanku, dia bahkan akan memujiku karena melakukan hal yang benar. Kau kejam sekali. Sarah, jangan terlalu cepat bergembira. Aku punya banyak cara untuk menghadapimu. Dasar gadis kurang ajar. Benar saja kau ada di sini. Aduh, ya ampun. Seluruh tubuhnya memakai merek-merek terkenal. Memang harus punya uang. Apa yang mau kau lakukan? Mau apa? Aku melayani ayahmu yang tidak berguna selama ini. Setidaknya aku harus diberi uang jeripayah kan? Beri aku uang 10 miliar rupiah. Aku akan pergi setelah menerimanya. Yang sakit itu bukan ayahku, tapi kamu juga sudah sakit parah. Kau, Gila. gadis sialan. Kau berani memakiku. Aku beritahu ya, hari ini kau mau kasih uang atau tidak? Kalau tidak, aku bisa membuatmu menyesal. Lepaskan aku. Ada apa ini? Ribut-ribut di siang bolong begini. Pergi bukan urusanmu. Lepaskan dia. Jangan mendekat. Pergi. Letakkan pisaunya, jangan gegabah. Menyingkir, ini bukan urusan kalian. Awas kalau aku sampai membunuhnya. Siapa yang maju akan aku tusuk. Minggir, pergi sana. Sarah, Lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah. Sarah, ayah, akhirnya bisa melindungimu. Cepat panggil ambulans. Ayah, jangan tidur. Aku setuju, sumsum tulang itu sudah aku setujui untuk kuberikan padamu. Ayah. Sarah, Cepat panggilkan ambulans. Sarah, Ayah? Dokter, bagaimana keadaan ayah saya? Untungnya dibawa tepat waktu. Operasinya sangat berhasil. Saat ini tidak ada bahaya yang mengancam jiwa. Namun, pasien menderita leukemia. Dia membutuhkan transplantasi sumsum tulang. Anda bisa melakukan tes pencocokan. Syukurlah, syukurlah. Sebaiknya Anda ke kamar mandi di depan dan membersihkan diri. Dengan darah sebanyak ini, akan menakutkan jika Anda pulang. Baik, terima kasih dokter. Kenapa kamu baru datang sekarang? Memang kamu kemana saja dari tadi? Dengar ya,
Anak yang ada di perutku sekarang tidak akan ada hubungannya sama sekali denganmu. Anak itu milikku, kamu tidak boleh melahirkannya untuk orang lain. Ternyata anak yang dikandung Wanda bukan anak Om. Enyah kau, anakku, aku ingin dia memakai nama keluarga siapapun yang aku mau. Hari ini, aku akan membunuhmu. Hentikan. Pria macam apa kau ini? Sampai tega memukul wanita dan anakmu sendiri. Aku peringatkan padamu, jika kau bergerak lagi, aku akan mengirimmu ke kantor polisi. Sarah, kenapa kau di sini? Wanda, kau tidak perlu takut. Selama ada aku tidak akan membiarkannya menyakitimu lagi. Gadis bau, aku akan menghabisimu. Wanda, kenapa kau masih diam saja? Cepat telepon polisi. Hari ini, kau beruntung. Bagian yang terluka, jangan sampai terkena air. Dan ingat, oleskan salep penghilang bekas luka. Wajah secantik ini akan buruk jika ada bekas luka. Sarah, kenapa kau menolongku? Aku sudah berbuat sangat jahat padamu dan bahkan mencoba merebut Kenzo. Seharusnya kau membenciku, kan? Para wanita saling membantu. Ngomong-ngomong, terlepas dari status kita sebagai rival, kau pada dasarnya adalah seorang wanita hamil. Aku tidak bisa membiarkanmu begitu saja. Kau sudah tahu? Anak ini bukan anak Kenzo. Kau bisa saja memberitahunya yang sebenarnya. Jika hanya karena masalah ini bisa memisahkan aku dan Om, maka hubungan kami memang tidak sekuat itu. Ngomong-ngomong, menurutmu, apakah hubungan yang didapat dengan kebohongan akan bertahan lama? Sudahlah, aku masih harus mencocokkan sumsum tulang untuk ayahku, jadi aku pergi dulu. Ada apa denganmu? Kau bahkan menangis. Aku membencimu. Jangan menangis lagi. Bapak Kenzo, jadwal Anda hari ini adalah rapat Dewan Direksi pukul 3 sore. Halo Kenzo, saya beri waktu 20 menit. Kalau kamu tidak bisa menemukan saya akan mencabut nyawanya. Apa maksudmu? Apa yang kau lakukan pada Sarah? Sakit sekali. Wanda, kau? Halo? Halo? Bapak Kenzo, dalam radius 10 km, kami sudah mengerahkan staf yang cukup. Kami pasti akan mengerahkan seluruh upaya untuk menemukan Nyonya. Tidak peduli cara apa yang kau gunakan, kau harus menemukan Sarah untukku. Jika 10 km tidak ketemu, cari 50 km. Jika 50 km tidak ketemu, cari 100 km. Cari dengan teliti. Baik. Kita berpencar dan cari. Tuan Kenzo, Tuan Kenzo, Tuan Kenzo. Paman, jika terjadi sesuatu yang buruk pada Sarah, aku tidak akan pernah memaafkan. Tuan Kenzo, kami sudah menemukannya. Nyonya ada di sini. Surprise. Paman, apakah aku terlihat cantik seperti ini? Sudah kubilang, ide ini buruk kan? Hanya dengan cara ini kita bisa melihat apakah Kenzo peduli padamu atau tidak, dan apakah dia pantas dijadikan pendamping hidupmu. Kalian berdua bekerja sama, menipuku. Apakah permainan penculikan ini sangat menyenangkan? Maafkan aku, Paman. Aku tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Salah? Tidak akan pernah ada lain kali.
Syukurlah kamu baik-baik saja. Kalau tidak, aku tidak yakin apa yang mungkin bisa kulakukan. Sudah kubilang, tanpa izinku, kamu tidak boleh dengan cara apapun meninggalkan duniaku. Paman, kamu sangat baik. Sarah, aku mengembalikan Kenzo padamu. Masih dilihat? Kita berdua sudah tidak punya peluang lagi. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Paman, aku mencintaimu.